Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, banyak pertanyaan dari teman-teman, para netizen, para teman-teman yang mungkin sedang lagi nyicil motor dan punya masalah keuangan sehingga tidak bisa melanjutkan cicil. Ada beberapa tips nih, jadi kita sharing. Saya bukan ahli hukum, juga bukan ahli perbankan, tapi saya sharing dari apa yang saya tahu. Jadi teman-teman, ketika kalian kredit motor kemudian macet, jadi kreditnya macet tidak bisa bayar, itu jangan melakukan hal-hal yang di luar hukum. Contohnya seperti kalian menjual kepada orang, dilempar, kemudian nggak dibayar. Nah, itu sering terjadi. Jadi misalnya saya kredit, kemudian saya jual ke teman saya, dan tanpa sepengetahuan leasing akhirnya sama teman saya nggak dibayar ke leasing. Nah, itu yang dicari tetap saya bisa kena pasal penggelapan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, solusinya gimana ya kalau kita terlanjur kredit motor ternyata nggak bisa bayar? Nah, ada beberapa cara. Jadi biar kita sama-sama terbuka ya, agar kita hidup ini aman, jadi nggak ditagih-tagih orang gitu. Nah, yang pertama adalah motor itu istilahnya kita kembalikan ke leasing. Jadi paling gampang itu seperti itu. Tapi bukan serta-merta dikembalikan selesai, enggak. Tapi kita jual. Jadi kita jual ke leasing, nanti leasing taksir harganya berapa, kemudian sisa hutang kita berapa. Nanti leasing akan menghitung. Jadi menghitungnya misalkan nih motornya harga 10 juta, kita sudah DP 2 juta, berarti kan kita kredit 8 juta, bunganya 4 juta. Nah, selama kita nyicil, kita berapa kali nih kita nyicil. Nah, nanti nyicilnya itu dihitung termasuk bunganya apa, pokok hutangnya. Nah, nanti yang dihitung sama leasing itu adalah pokok hutangnya saja. Jadi misalkan sisa 8 juta, ternyata pokok hutangnya itu sudah dicicil 2 juta, jadi sisa 6 juta dikurangi DP tadi. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi nanti teman-teman ya mau nggak mau ya harus ikhlas. Jadi motornya dikembalikan, itu yang paling gampang. Minta kembalian dari leasing jika memang ada kembalian. Jadi misalkan nih ternyata harga motornya masih tinggi, ternyata ada kembalian. Nah, itu haknya teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang kedua, misalnya teman-teman merasa dijual ke leasing harganya terlalu murah, dijual ke pembeli lain, itu yang lebih enak. Jadi solusi kedua itu kita jual ke pembeli yang kita kenal mungkin. Nah, dengan cara gimana? Nanti bawa kabur ya? Enggak dong. Jadi caranya motor itu kita jual dengan syarat pembayaran motor itu kita gunakan untuk menutupi sebagian atau untuk melunasi yang ada di dealer, nah atau di leasing. Jadi misalnya harga motornya 10 juta, kemudian sisa utang kita 5 juta. Jadi kita masih bayar 5 juta ke leasing tadi, sisanya 5 juta buat kita. Nah, seperti itu. Jadi kita harus selesaikan dulu transaksi dengan leasing agar tidak membengkak. Tapi sebelum kalian menjual, pastikan kepada leasing, tanyakan sisa hutang pokoknya berapa. Nah, jadi kalian minta data kepada leasing. Pak, saya mau lihat data hutang pokoknya berapa. Misalkan kalian cicil 3 tahun, sudah jalan 1 tahun. Nah, 1 tahun itu sudah mengurangi pokok hutang berapa gitu. Nah, itu nanti yang digunakan sebagai acuan pengurangan dalam transaksi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tetap jangan kalian jual tapi uangnya tidak diberikan ke leasing. Itu nanti jadi masalah, kena pasal penggelapan tadi. Yang ketiga, teman-teman bisa over credit. Jadi dengan cara over credit itu hal yang simpel, tapi biasanya leasing ada ketentuan setelah berapa bulan baru boleh over credit. Nah, itu nanti over credit terserah transaksinya, ganti DP kah atau gimana, itu terserah sama kita kesepakatan dengan yang mau over credit, atau
kita kesepakatan dengan dealer. Jadi misalkan dealer, oh kalau dengan orang ini bisa kredit menjadi meneruskan dengan istilahnya disurvei dan sudah oke. Nah seperti itu. Jadi harus sepengetahuan oleh pihak leasing jika oper kredit. Jadi karena apa? Karena dalam masa kredit itu kita masih punya tanggung jawab hutang kepada leasing, mau tidak mau harus dibayar dengan cara menjual motor kepada leasing atau kepada pembeli lain atau dengan oper kredit. Itu adalah solusi yang mungkin bisa kita lakukan, dan jangan sekali-kali kalian menggelapkan kendaraan, karena itu leasing bisa menuntut tindak pidana. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sharing saya sedikit, kalau mungkin kurang jelas mohon maaf ala kadarnya, karena nanti kalau misalkan kurang jelas bisa nanti chat atau inbox ke IG saya, Sandika Perdana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.